Ikam nih kita tahu benar ya orang Kalimantan nih. Ikam tuh cari tenar aja, bungul. Kamu lihat sendiri, tentara, polisi disembuhkan. Ya apalagi ini bukan KW-KW, bukan abal-abal depan umum, gratis pula. Masih kau nyinyir-nyinyir juga, apalagi dokter-dokter yang gak jelas. Bilang orang Dayak lah, orang Kalimantan lah, gak takut. Kami hei, janganlah sok jagoan di dunia ini, kan ada yang bisa abadi hidup nih. Baik-baik lah ya. Apa sulap ya pesulap aja, jangan ke profesi orang. Aku di Jakarta sekarang nih, kalau ketemu kita. Bungul ikam, tambuk ikam sulap. Ida Dayak tak pakai minyak bintang untuk obati pasien. Sebut hanya kepala suku yang punya. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Minyak sakti yang turut mengiringi keviralan Ida Dayak juga menjadi perhatian masyarakat saat ini. Ida Dayak wanita asli Kalimantan Timur yang tengah menyedot perhatian halayak lantaran kesaktiannya dalam mengobati pasien patah tulang. Hanya dengan bantuan olesan minyak yang diyakini mempunyai khasiat, banyak pasien berhasil disembuhkan. Nama Ida Dayak selalu mengungkapkan bahwa beliau ini hanyalah perantara, karena sesungguhnya yang benar-benar bisa menyembuhkan hanyalah Tuhan. Minyak yang sebelumnya dianggap oleh para netizen dengan minyak bintang ini memang merupakan salah satu warisan budaya. Namun, belakangan diketahui ternyata Ida Dayak tak pakai minyak bintang untuk mengobati pasiennya. Dijelaskan Ida Dayak menyatakan jika minyak yang digunakannya adalah minyak urut Dayak, bukan minyak bintang. Minyak bintang itu pembuatannya sangat sulit, dan yang punya hanya kepala suku, dan minyak bintang tidak diperjualbelikan. Dikutip dari kanal YouTube Arjuna Ganteng, Kamis 6 April 2023. Tak heran, dengan viralnya Ibu Ida Dayak, tentu banyak oknum yang memanfaatkan namanya. Misalnya penggunaan nama Ida Andriani Dayak dalam akun Facebook yang menawarkan penjualan minyak asli Dayak, hingga menawarkan minyak bintang bahkan praktik penipuan. Namun, hal itu langsung diklarifikasi Ida Dayak yang menegaskan tak punya akun Facebook. Saya tidak punya Facebook, tidak punya Instagram, apalagi nomor rekening. Jadi itu atas nama Ibu Ida Andriani itu semua palsu. Bukan itu penipuan sudah, tegasnya. Dikutip dari kanal YouTube Petualangan Ibu Dayak. Ibu Dayak juga mengatakan jika dirinya tak pernah menjual online atau menerima uang dari siapapun. Karena saya tidak ada, tidak pernah dan tidak mau menjual online atau menerima uang dari siapapun. Dan tidak pernah saya meminta uang dari siapapun. Rekening juga nggak punya, jadi saya tidak pernah menerima uang dari siapapun, lanjutnya. Sehingga, jika beredar media sosial atas nama Ida Andriani, dengan modus penjualan minyak urut secara online dapat dipastikan penipuan. Berarti, yang mengatasnamakan Ida Andriani minta uang transfer, jualan online, itu Ida Andriani palsu, itu bohong, itu dia penipu, ucap Ibu Ida Dayak. Dalam pengobatan, Ida Dayak juga tidak ada biaya pendaftaran. Karena ibu bertemu siapapun, dimanapun, tidak pernah untuk meminta uang arus antri. Harus pakai duit bayar dengan uang, ketemu ibu tidak pernah secara itu. Nomor-nomor antri bayar-bayar tidak ada. Siapapun boleh ketemu langsung sama siapapun. Tidak ada uang-uang tanpa bayar. Ucapnya lagi. Hanya ada satu cara untuk bisa membeli atau mendapatkannya, yaitu dengan bertemu Ibu Ida Dayak. Sebab, Ibu Ida Dayaklah yang menjualnya secara langsung kepada para pasien. Kalau selain Ibu Ida langsung yang menjual, kalau bilang itu minyak Ibu Ida yang menjual siapapun atau secara online atau orang lain yang tidak dikenal, itu bukan minyak Ibu Ida Dayak, ucap Ida Dayak. Sebagaimana dikutip dari channel YouTube Petualangan Ibu Dayak. Selain itu, Ibu Ida Dayak tidak akan menjual minyak buatannya jika belum mengobati orang tersebut secara langsung. Saya tidak menjual barang online, saya langsung mengobati orang secara langsung. Menangani orang, baru saya boleh kasih minyaknya. Baru boleh kita jual, lanjutnya.
Jika ada oknum yang menjualnya tanpa ditangani secara langsung, Ida Dayak menyebutnya tidak akan bertanggung jawab. Berobat ke Ibu Ida Dayak sirik. Berobat ke Ibu Ida Dayak sirik. Pasca viralnya pengobatan alternatif Ibu Ida Dayak, beragam komentar dan tanggapan warganet. Bahkan, ada yang menyebut-nyebut pengobatan itu syirik. Gus Mutasir Furqon menegaskan, berobat ke Ida Dayak tidak syirik. Dia justru mempertanyakan syiriknya di mana. Sudahlah, jangan mengatakan kalau berobat ke Ibu Ida Dayak itu syirik. Kasihan orang yang mau berobat, kata Gus Mutasir Furqon. Karena ada yang mengatakan berobat ke Ibu Ida Dayak syirik. Akibatnya orang yang sakit hendak berobat tidak jadi. Justru yang berdosa itu orang yang menakut-nakuti itu, sehingga orang tidak jadi berobat. Bisa jadi orang mau berobat, dia ingin sehat kembali, bisa bekerja dan menafkahi keluarganya. Namun tidak jadi karena ditakut-takuti. Dia tidak jadi berobat, kata Gus Mutasir Furqon. Dari tayangan di media sangat jelas. Pertama, Ida Dayak sebelum pengobatan membaca kalimat tahlil. Kedua, Ibu Ida Dayak selalu mengatakan kesembuhan itu dari Allah bukan dari dirinya. Syiriknya di mana? Dia meminta pertolongan kepada Allah. Kecuali Ibu Ida Dayak meminta pertolongan kepada setan atau jin, baru itu syirik, tegasnya. Joget-joget yang dilakukan Ibu Ida Dayak itu hanya hiburan saja, supaya pasiennya terhibur. Dia hanya menggunakan minyak urut biasa untuk mengurut pasiennya. Coba bayangkan bagaimana jika diurut tidak menggunakan minyak, imbunya. Yang luar biasanya lagi, Ibu Ida Dayak tidak meminta imbalan apa-apa. Dia ikhlas membantu orang. Jadi, mending Ibu Ida Dayak didoakan supaya tetap sehat dan bisa membantu mengobati orang lain. Unggahan ini mendapat 2,7 ribu komentar, disukai 11,7 ribu. Orang yang mengatakan syirik itu goblok aja dia, bukannya bersyukur ada orang yang ikhlas mengobati segala macam penyakit. Berpikirlah kau secara logika, kata netizen. Justru yang mengatakan syirik itulah yang sebenarnya syirik, ungkap netizen lainnya. Syiriknya gimana? Ibu nggak memerintahkan sembah setan kok, ujar netizen yang lainnya. Mengenal pasukan Merah Dayak yang disebut sambangi pesulap merah karena tak terima. Pasukan merah bernama Tariu Borneo Bangkule Rajak atau TBBR adalah salah satu pasukan paling disegani